Ibu, jumpa lagi dengan Ibu Roslin Panjaitan dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Apa kabarnya nak? Tentu sehat. Nah, walaupun kita belajar di rumah karena pandemi COVID-19 ini, harapan Ibu tetap semangat. Walau belajar di rumah secara daring, anak-anak Ibu harus tetap membuka buku dan belajar. Kalian pernah melakukan percobaan? Tentu pernah, bukan? Setelah kalian melakukan percobaan, kalian akan diminta untuk membuat hasil percobaan tersebut. Nah, materi kita kali ini pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9, yaitu teks laporan percobaan. Sebelum kalian mengetahui langkah-langkah pembuatan teks laporan percobaan, tentu harus lebih dulu mengetahui pengertiannya. Teks laporan percobaan sering juga disebut sebagai teks laporan eksperimen. Berarti percobaan itu sama dengan eksperimen. Biasanya kelompok yang melakukan percobaan punya dugaan hasil atau hipotesis. Dugaan hasil inilah yang harus diuji dan dibuktikan dalam kegiatan percobaan. Nah, kalau begitu, pengertian teks laporan percobaan yaitu sebuah tulisan yang dibuat oleh peneliti individu atau kolaborasi kelompok. Tujuan dari laporan percobaan yaitu untuk memberikan informasi hasil penelitian yang telah dilakukan. Nah, ciri-ciri teks laporan percobaan ketika menulis teks laporan percobaan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Apa saja itu? Yaitu yang pertama, objektif. Yang kedua, harus berupa fakta. Yang ketiga, lengkap. Nah, bagaimana dikatakan dia objektif? Kalau dia dikatakan objektif, berarti menyampaikan informasi atau data sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Apabila hasil tidak sesuai dengan hipotesis, sampaikan apa adanya sesuai hasil percobaan yang dilakukan. Misalnya, kamu sedang menguji perbandingan vitamin C pada buah jeruk dan stroberi. Kamu menduga buah jeruk vitamin C-nya lebih tinggi daripada stroberi. Ternyata setelah melakukan percobaan, hasilnya tidak sesuai dugaan. Nah, jika hipotesis tidak sesuai hasil, sampaikanlah hasil percobaan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Nah, bagaimana dia dikatakan fakta? Nah, kalau dikatakan dia fakta, yaitu hasil yang disampaikan dalam teks laporan percobaan benar-benar sudah dilakukan. Penyampaian kalimat pun harus berupa fakta. Nah, mari kita bandingkan kedua kalimat di bawah ini. Yang pertama, kandungan vitamin C stroberi sekitar 29 mg tiap 100 mg. Kalimat kedua, terkandung 54 mg vitamin C dalam setiap 100 mg jeruk. Nah, kalimat pertama bukanlah fakta karena informasinya belum pasti dan terkesan masih berupa dugaan karena penggunaan kata sekitar. Sedangkan kalimat kedua berupa fakta dan informasi secara pasti dan bisa dibuktikan. Nah, yang ketiga, lengkap. Kamu harus menyampaikan semua informasi dalam teks laporan percobaan, tulis selengkap-lengkapnya supaya pembaca bisa mengerti laporan secara utuh dan bisa bermanfaat. Kemudian, untuk ciri-ciri kebahasaannya yaitu pertama, menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baku. Yang kedua, menggunakan
kalimat simpel dan kalimat kompleks. Yang ketiga, menggunakan konjungsi. Yang keempat, menggunakan istilah teknis. Yang kelima, menggunakan kata bilangan atau numeria. Dan yang terakhir, memperhatikan kata depan dan imbuhan awal. Kalian sudah paham tentang teks laporan percobaan, bukan? Sudah. Ibu lanjutkan menjelaskan langkah-langkah pembuatan laporan percobaan di mana terdapat struktur teks laporan percobaan. Nah, apa saja struktur teks laporan percobaan? Pertama, judul. Yang kedua, tujuan. Yang ketiga, alat dan bahan. Yang keempat, langkah-langkah. Yang kelima, hasil. Yang keenam, simpulan. Nah, langkah-langkah membuat teks laporan percobaan setelah membahas pengertian, ciri-ciri, dan strukturnya, tentu kamu mau tahu seperti apa membuat langkah-langkah teks laporan tersebut. Nah, seperti ini. Yang pertama, tadi membuat judul. Kemudian, menyusun kalimat pembuka. Setelah itu, menyusun apa isi laporan yang akan kita sampaikan. Setelah itu, menyusun kalimat penutup dan merangkai dan meninjau kembali. Setelah itu semua, tentu kita harus menyunting. Agar lebih jelas, Ibu tampilkan contoh teks laporan percobaan. Contoh teks laporan percobaan membuat pelangi. Ada tujuan, alat dan bahan, proses membuat pelangi, ada hasil, dan kesimpulan. Nah, tujuan yaitu pelangi merupakan fenomena alam yang terjadi di langit berupa aneka ragam warna cahaya yang saling sejajar. Di langit, pelangi terlihat seperti busur cahaya dengan ujungnya mengarah pada horizon dan terjadi saat hujan ringan. Dalam percobaan ini akan diuji tentang proses terbentuknya pelangi, faktor-faktor yang menyebabkan pelangi terbentuk, dan bagaimana prosesnya. Nah, kemudian alat dan bahannya apa? Kaca, air, baskom, kertas putih atau dinding, senter atau cahaya ponsel. Nah, bagaimana proses pembuatan pelangi? Isi baskom dengan air hingga setengah penuh. Masukkan kaca di dalamnya dengan posisi miring. Lalu, sorot kaca dengan senter dan arahkan pantulan cahayanya pada kertas putih atau dinding. Pelangi buatan pun akan segera muncul. Nah, dari situ semua tentu kita akan memperoleh hasil. Hasilnya seperti apa? Pelangi akan berhasil terbentuk apabila arah cahaya atau sumber cahaya yang menyinarinya berada di posisi yang pas, yakni dari depan dan masuk ke dalam cermin. Lalu dipantulkan kertas putih. Cahaya yang masuk ke dalam air akan menghasilkan pembiasan yang kemudian membentuk warna-warni pelangi. Nah, dari contoh itu semua diambil kesimpulan. Pada pelangi sungguhan, sinar matahari memantul pada tetesan air. Lalu terjadi pembengkokan sedemikian rupa dan terjadilah pemisahan warna pada cahaya. Awalnya warna cahaya ini hanya berwarna putih, tetapi pada prosesnya tercipta banyak warna, yakni menjadi merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Nah, itulah tadi contoh membuat pelangi buatan. Ibu harap dengan contoh yang disajikan tadi, kalian paham tentang pembuatan laporan teks percobaan. Nah, pada laporan akhir itu ada dua hal yang perlu diingat
cara mengembangkan teks laporan percobaan. Yang pertama, harus memenuhi struktur. Nah, tadi Ibu telah paparkan tentang struktur yang ada di dalam laporan teks percobaan. Kemudian, yang kedua, perhatikan kaidah kebahasa pada teks laporan percobaan. Penjelasan lebih lanjut, kaidah kebahasaan akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, nanti di sini ada Ibu kasih tugas lembar kerja untuk anak didik kami untuk dikerjakan. Nah, hasilnya nanti foto, kemudian kirimkan sama Ibu lewat grup kelas. Terus semangat belajar anak-anak Ibu. Sampai jumpa. Salam sehat.